إلى حضرة الإله إلى حضرة الشفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وصحبه وسلمه وسلم بكر وعثمان عليه رضي الله عنه إلى جميع آله من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمجاهدين في سبيل الله وجميع الملائكة المقربين خصوصا kita بين أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وجدتنا وجدتنا ولعالمنا ومشايخنا ومشايخنا وبمغربنا في برها وبحرها وسنة ذوي خصوصا اللهم أجمعين وسنة ذوي خصوصا اللهم أهل قبورنا أجمعين وسنة ذوي خصوصا ومن تصدق في مسجد من الهداية إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah sekali buat ayah saya yang kemarin masuk ICU terus masuk isolasi, khususnya kepada keluarga kita, orang tua kita, guru kita, seluruhnya yang kita, saudara kita yang sakit, Allah berikan kesehatan, yang terkena musibah, Allah berikan kemudahan, kelancaran, ketabahan, kesabaran, yang punya usaha, Allah mudahkan, Allah lancarkan usahanya yang barokah. Kita semua yang hadir panjang umur yang barokah, kisah warafiat, qabul hajat istiqamah dalam ibadah. Ala hadiriyah wa quwwatin suri halimah berlimanah Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa bawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati, yang saya muliakan bil khusus pimpinan DKM dari Masjid Jami' Al-Hidayah ila Hadratul Mukarramin Bapak Haji Sarmadi beserta staf dan jajarannya, yang sama-sama kita hormati segenap para alim ulama, para asatidzah, guru-guru kita, di antaranya pimpinan Kelusuh Kelurahan Kabagusan Karam Bapak Haji Abdul Mudir MPD, yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Kiai Haji Mahmudi, Bapak Kiai Haji Dr. Taufik MPD, dan kemudian Bapak Ustaz Tan Haji, Bapak Haji Hasan, Mu'alim Haji Tabrani, Mu'alim Haji Ali,
guru saya Bapak Kiai Haji Abdurrahman Arif, Ustaz Hidayat Alwi, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Muhayya, Bapak Ustaz Yunus, Bapak Haji Saifuddin dan seluruhnya, Bapak Haji Hasil dan bapak-bapak jamaah yang mohon maaf namanya tidak sebutkan satu persatu, mobil khusus DKM Masjid Mushola Saudara Bapak Besar yang tidak sebutkan namanya namun tidak melanggar rasa hormat dan ta'zim saya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di pagi berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama bermuajah pengajian setiap Sabtu pagi yang kemarin dipending karena Idul Adha. Mudah-mudahan kita bisa hadir bersama mendapat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, panjang umur yang barokah, rezeki yang melimpah, sehat walafiat, anak istri cucu istiqomah dalam ibadah, warga sakinah mawaddah warahmah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya hingga yaumil kiamat. Bisalawatillahi Rasulullah alladzi syafa'ata lahu fi yaumil mi'ad. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mendapat syafaatnya baik dunia maupun akhirat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wal maqalah ar-rabi'atu wa salasun, memasuki maqalah yang ke-34. Qala ay Ibn Abbas, ia bersumber dari Ibn Abbas fi mawdi'in akhar, di tempat yang lain atau di perkataan yang lain terkait masih zuhud. Waktu di depan kelurahan yang bersumber dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibn Abbas menyatakan bahwasanya zuhud itu salah satu ahrufin. Zuhud itu terbagi jadi 3 huruf, zai, ha, dal. Zai yang pertama itu adalah zadun lil ma'adi, menyiapkan bekal akhirat. Yang kedua itu adalah hudal lil, seorang zuhud itu sesuai dengan petunjuk agama. Yang ketiga itu dawamun ala ta'ati. Yang ketiga orang zuhud itu istiqomah ibadah. Kata siapa? Kata Ibn Abbas. Akan tetapi di sini terkait zuhud, terus terkait zuhud yang kedua menurut Ibn Abbas salah satu ahrufin, sama 3 huruf juga, zai, ha, dal. Tapi yang pertama itu adalah tarku zina. Tarku zina itu adalah orang zuhud menurut Ibn Abbas. Definisi zuhud yang pertama itu adalah meninggalkan perhiasan. Pertanyaannya, apakah orang zuhud gak boleh punya hiasan? Apa boleh? Boleh. Kayak mungkin mau punya emas 1 kilo 3 kilo ya boleh. Cuma beli dicolong orang gak berat. 2 kilo sekarang segram 1.800.000 saya beli. Boleh. Kalau 3 kilo wah kayak itu. Tarku zina itu artinya meninggalkan perhiasan. Kalau kita punya perhiasan boleh apa enggak? Secara hukum boleh. Yang nggak boleh mana? Orang zuhud antisipasi, waspada, punya perhiasan bersumber dari yang haram. Perhiasan hasil korupsi, perhiasan hasil nyuri, perhiasan hasil nipu, perhiasan hasil begal, hasil rampok, itu yang nggak boleh. Berbicara punya perhiasan boleh, tapi yang bersumber dari yang halal. Wanita juga sebagai perhiasan, jangan sampai wanita istri tetangga, istri orang dibawa juga. Nah, artinya bahwa zina di situ dikatakan perhiasan itu harta, benda, baik itu emas dan perak, baik itu motor, mobil, kendaraan apapun, rumah itu termasuk perhiasan. Maka ketika yang pertama tarku zina, orang zuhud itu meninggalkan perhiasan, artinya meninggalkan dari sesuatu yang halal.
Kalau kita punya yang punya asal sederhana atau asal punya, bersyukur. Lebih baik nggak punya sama sekali daripada punya hasil korupsi, hasil nyuri, hasil rampok. Yang pertama. Yang kedua, wal ha itu maksudnya adalah tarkul hawa, ay mahbubatin nafsi, meninggalkan segala sesuatu yang dicintai, yang disukai. Itu namanya nafsu. Kecenderungan terhadap sesuatu itu namanya nafsu. Pertanyaannya, nafsu itu jelek atau bagus? Ada yang jelek, ada yang bagus, Bu. Kalau kata Kiai Muhammad bagus, ya tidak bagus. Kalau kita bilang jelek. Kira-kira nafsu itu bagus atau jelek? Nah, itu berubah. Kata Kiai Muhammad bagus, saya bagus aja. Bagus. Nafsu itu menurut Imam Ghazali ada 7. Yang jeleknya 2, bagusnya 5. Cuman yang 5 kalah sama yang 2. Apa itu? Inna nafsal amarah lawama bisu. Nafsu amarah, nafsu lawama cenderung buatnya jelek. Jadi itu jika makan manusia seperti hewan. Pengen kelapa, Masya Allah, bajing itu ngambil kelapa timbang berapa? Paling banyak 3 biji, 1 biji udah bagus banget. Kalau manusia masukkan 1 bajing, 30 ludes. Bajing jauh. Artinya apa? Lawama, amarah lawama itu nafsu yang jelek. Nafsu iri hati, dengki, hasud. Nafsu yang dimana itu enggan ibadah. Nafsu koyak-koyak, nafsu lihat perempuan cakep pula. Giling-giling aja udah kepala gini-gini. Kenapa? Karena nafsu itu yang jelek itu amarah lawama. Tapi yang ketiga naik nafsu yang baik, namanya mulhamah. Nafsu yang cenderung berbuat baik, kayak Jali, kayak Yasin, Baji Dabroni, Mahmudi, Dr. sama. Kalau hatinya udah buat baik sama orang, hari itu nggak bisa ditunda-tunda. Aja nih, kemana? Rumah sakit Baji, mari 5 menit. Gimana ceritanya? Masuk 5 menit. Kenapa? Ini kita ada rezeki, Masya Allah. Waktu kemarin. Artinya apa? Kalau mulhamah nafsu cenderung berbuat baik, hari itu nggak bisa ditunda-tunda. Akhirnya Haji Munir anaknya nurunin, Ustaz apa? Aduh, hati saya kagak tenang, ini ada program yang belum beres. Masya Allah. Kira-kira diri kita ada nggak tuh nafsu yang cenderung berbuat baik? Kalau berbuat baik nggak bisa ditunda-tunda. Kiai Mahmudi Senin Kamis itu dia puasa. Nah itu kalau misalnya diajak touring duluan lagi puasa, mau beli kali. Apa katanya? Saya udah istiqomah. Lah kalau saya, iya makan juga nggak makan. Ya artinya apa beda? Kayak Mahmudi mulhamah, nafsu cenderung berbuat baik. Kayak Yasin, Masya Allah, makanya Yasin sedekahnya banyak, itunya banyak. Orang Yasin nggak butuh lagi penghargaan dari orang lain. Kenapa? Insya Allah lillah, urusannya gampang aja. Kalau manusia hatinya cenderung baik, itu nafsu. Yang jeleknya 2, amarah jelek, lawama jelek, mulhamah bagus, naik yang keempat mutmainnah, nafsu mendapat ketenangan. Itu termasuk pencipta bulan ini, mutmainnah hatinya. Apa itu mutmainnah? Dia ngaji hatinya tenang, dia sholat hatinya tenang, dia zikir hatinya tenang, kena musibah hatinya tenang. Mutmainnah, nafsu yang mendapat ketenangan. Mau dapat musibah, mau senang, mau kagak, mau suka, mau duka, nggak ada urusan. Lillah, hatinya udah lillah, nafsunya mendapat ketenangan. Yang keempat, naik nafsu yang kelima jadi makin bagus, rodiyah. Nafsu yang ridho terhadap ketentuan Allah. Allah kasih kaya, kasih miskin, kasih susah, kasih penyakit, kasih apapun yang ujiannya bentuknya dari Allah, pemberian dia semuanya dari Allah, ridho. Pertanyaannya, kita ridho enggak? Allah muji manusia, bukannya manusia muji Allah. Kita diuji sama Allah wajar, tapi adakah manusia yang muji Allah? Orang tua muji anak boleh, masa anak muji orang tua? Nah artinya bahwa itulah rodiyah, nafsu yang mendapatkan, nafsu yang ridho terhadap ketentuan Allah. Oke, mau ridho banget, udah bagaimana nih?
Makanya segar begitu, Masya Allah. Nah dari yang kelima naik yang keenam namanya prodiyah, mardiyah. Mardiyah itu apa? Nafsu yang mendapat ridho Allah. Dia punya nafsu, tapi nafsunya diridhoi Allah. Hebat apa enggak? Luar biasa. Biasa Pak Kumis mana tuh? Yang biasa ramai itu. Dia ngaji, dia arisan, dia sholat, dia zikir, dia kerja, apapun yang dia lakukan, walaupun dia manusia biasa, tapi dia mendapat nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dihina, mau dicela, dianggap baik, dianggap buruk, udah gak ada urusan itu kan. Kenapa? Karena orang yang radiyah, mardiyah, hatinya ikhlas, gak butuh pengakuan dari orang lain, gak butuh penghargaan dari orang lain. Mardiyah mendapat ridho Allah. Mudah-mudahan kita nih, kita sebagai subuh, kita ngurus anak, ngurus istri, kita sedekah, kita ibadah pada Allah, kepada manusia, Allah ridho. Yang keenam, kamilah, nafsu yang penuh dengan kesempurnaan. Maka Quran bilang, ya Tuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, bagaimana jiwa kita yang tenang itu? Irji'i ila rabbiki radiyah. Syaratnya kita hidup di dunia ini harus ridho ketentuan Allah. Kalau kita ridho, Allah ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke golongan hambaku, hamba Allah yang soleh. Wadkhuli jannati, memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu 7 yang jeleknya 2, kadang-kadang kalah sama yang jeleknya 2, yang 5-nya bagus. Mudah-mudahan kita pribadi bisa mulhamah, naik mutmainnah, radiyah, mardiyah. Kalau kamilah itu hanya para nabi, para rasul. Tapi siapa sangka kita hamba Allah, kita orang biasa aja, nafsu kita bisa sampai ke mardiyah, nafsu yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir. Yang terakhir itu yang takut dunia. Min sana'il khalqi wa min at-tana'umi wa tawassuhi fil ma'kuli wal masyari wal malabis wal masakin. Menurut Ibn Abbas yang terakhir, zuhud itu adalah meninggalkan dunia min sana'il khalqi, dari pujian sesama manusia. Kita muji boleh apa enggak? Boleh. Cuma dipuji jangan sampai sadar diri. Oh, dia orangnya hebat luar biasa, dia cuma bodoh nih kebagusan. Nah, salah juga. Nabi suka memuji daripada menghina, mencaci, lebih baik banyak memuji. Tapi pada hakikatnya pujian yang paling tinggi itu kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada kita membenci saudara kita, lebih baik kita puji dia. Coba kita sadar, dipuji kita tidak terbang, dihina kita tidak tumbang. Artinya min sana'il khalqi, orang zuhud suka muji, tapi dirinya tidak suka dipuji. Khawatir melalaikan dia dalam urusan ibadah pada Allah, ibadah kepada sesama manusia. Makanya balik lagi, kalau dia orang yang ikhlas tulus, orang ikhlas, orang tulus tidak lagi butuh pengakuan dari manusia, tidak butuh lagi penilaian dari manusia, tidak butuh lagi penghargaan dari manusia. Urusannya udah lillah, saya bantu orang lillah, saya sedekah lillah, saya sholat lillah, ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, ibadah kepada sesama manusia lillah. Mau dianggap baik, dianggap buruk, udah nggak ada urusan lagi, lillah. Min sana'il khalqi min at-tana'umi wa tawassu'i, dan orang zuhud itu dari kenikmatan dan kelebihan dalam makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal. Artinya orang zuhud punya rumah boleh, orang zuhud punya pakaian boleh, tapi pakaian, rumah, tempat tinggal itu bukan bersumber dari yang haram. Bukan berarti orang zuhud hidupnya susah, bukan. Karena orang zuhud itu salah satunya antisipasi, waspada dari makanan, minuman yang haram, tempat tinggal bersumber dari yang haram, kemewahan dari yang haram. Kaidah zuhud itu menurut Syekh Nawawi
alladzina hum yahtakiruna dunya wa lam yubalu biha bal akhdhu qadru daruratihim. Orang zuhud hati-hati dalam urusan dunia, ambil dunia untuk manfaat. Punya rumah, bagaimana caranya mendapatkan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah, kepada sesama manusia, terhindar dari yang haram. Punya pakaian, bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada sesama manusia, ibadah kepada sesama manusia, jauh dari kesombongan. Makan dan minum, mendekatkan diri kepada Allah, tidak jauh kepada sesama manusia, iri hati, dengki, hasud, hilang. Ibadah manusia, oke. Ibadah kepada Allah, oke. Nah, kira-kira kita punya rumah, makan, minum, ibadah kepada Allah luar biasa, enggak? Mudah-mudahan ibadah kita diterima, yang wajib maupun yang sudah diterima oleh Allah. Ibadah kepada sama-sama manusia kita diterima. Kita zuhud bukan berarti nggak punya apa-apa. Boleh punya, bersumber dari yang halal, terjauh dari yang haram. Kulu washrabu halalan thayyiban, makan dan minum yang halal dan baik. Punya harta yang halal yang baik, yang manfaatkan barokah, tidak hasil korupsi juri. Mudah-mudahan hidup kita bertambah barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Taufik Rahman Jamil yang telah memberikan materi kitabnya kepada kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah mulia subhanahu rahimahumullah, sebelum kita mendengarkan tausiah, mari kita sisihkan sebagai rezeki kita demi syiarnya majelis kuliah subuh satu kita. Dan kepada petugas tanggungan amal kami persilakan kita iringi dengan pembacaan sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dhibbil qulubi wa da'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa duril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dhibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa duril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dhibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa duril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah kuliah subhanahu rahimahumullah, untuk selanjutnya mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Adnan Hashim. Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Adnan Hashim kami persilakan.